Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bersyukur. Saudara-saudara sekalian, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami akan melaporkan beberapa hal terkait dengan kinerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Tentunya dengan mengkoordinasikan seluruh kapasitas yang dimiliki, baik di provinsi sampai ke kabupaten kota, agar percepatan penanganan COVID-19 ini bisa terarah dan fokus dalam rangka membendung penyebaran COVID-19 sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari ini seperti yang telah kita ketahui, cukup banyak kasus yang kita dapatkan tentang peningkatan jumlah orang pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara. Dan inilah sebenarnya gambaran dari kepatuhan kita dalam menjalankan anjuran pemerintah untuk physical distancing dan social distancing. Sebanyak 16 kabupaten kota telah ditemukan kasus positif COVID-19. Di antaranya Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuan Batu, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menyampaikan
bahwa percepatan penanganan berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif untuk membendung paparan COVID-19. Strategi ini bertujuan untuk melindungi warga yang masih sehat dan menyembuhkan warga yang sakit. Dengan strategi ini, gugus tugas menekankan pelibatan seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Saat ini telah banyak muncul berbagai inisiatif masyarakat untuk meringankan warga lainnya yang sehat, namun mengalami kesulitan ekonomi akibat situasi pandemi COVID-19. Selain itu, banyak muncul aksi kerelawanan masyarakat yang mengumpulkan dan menyumbangkan beberapa perbekalan kesehatan untuk para tenaga medis yang berjuang menyembuhkan COVID-19. Strategi berbasis komunitas untuk menangani COVID-19 bukanlah semata-mata mendorong masyarakat untuk menjadi sukarelawan atau mengumpulkan bantuan untuk warga lainnya. Strategi berbasis komunitas juga bukan mendorong satu komunitas lingkup kecil, misalnya kampung, dusun, desa atau komplek perumahan untuk menutup pintu masuk dan mencegah orang dari luar komunitas untuk masuk ke dalam lingkungan tersebut. Strategi berbasis komunitas untuk menangani COVID-19 seyogyanya berorientasi pada proses untuk menguatkan perasaan saling mendukung usaha satu sama lain. Penanganan COVID-19 berbasis komunitas perlu mencakup setidaknya dua hal, yaitu yang pertama proses terus-menerus menggugah kesadaran bersama bahwa pandemi COVID-19 menerjang satu komunitas besar bernama Sumatera Utara, bukan hanya kabupaten, kota, atau wilayah tertentu saja. Sehingga arahan pemerintah untuk tidak bepergian dan tidak mudik adalah pilihan yang tepat. Kedisiplinan yang kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan kemudian kita tidak memberikan kesempatan kepada virus COVID-19 untuk menular kepada orang lain karena kontak dekat. Artinya bahwa disiplin untuk physical distancing, disiplin untuk tidak keluar rumah, disiplin untuk tidak bepergian, disiplin untuk tidak mudik akan menjadi sukses kunci keberhasilannya. Yang kedua, proses terus-menerus menggugah solidaritas bersama, sehingga aksi-aksi solidaritas terus akan menjaga perasaan saling mendukung usaha satu sama lain. Aksi-aksi solidaritas akan dapat membawa kesadaran tentang kebersamaan sekaligus melindungi mereka-mereka yang rentan terhadap penyakit ini. Sehingga mari bersama-sama kita bahu-membahu, bukan hanya para petugas kesehatan, siapapun bisa memberikan bantuan dengan cara bertoleransi. Apabila ada warga yang bergejala COVID-19 di sekitar kita, mari kita bantu agar mereka bisa melaksanakan isolasi secara mandiri. Jangan dikucilkan, berilah bantuan agar mereka bisa menjalankan isolasi ini dengan cara yang sebaik-baiknya dan tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Tetap tinggal di rumah adalah cara yang paling bijak, karena kita tidak pernah tahu bahwa orang yang tanpa gangguan yang berada di luar lingkungan kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menandai dengan cara melihat secara biasa. Sangat mungkin kita bertemu dengan mereka. Mari kita tetapkan untuk saling mengingatkan bahwa apabila ada masyarakat di sekitar kita, anggota keluarga kita yang masih belum disiplin untuk pola hidup bersih dan sehat, mari kita ingatkan dengan cara yang baik dan kita harapkan siapapun yang kita ingatkan bisa menerima ini sebagai kepentingan bersama untuk tetap menjaga agar pandemi bisa segera kita kendalikan dan kita bisa hidup dalam suasana yang normal seperti sebelumnya. Strategi berbasis komunitas untuk menangani COVID-19 pada pokoknya bertujuan untuk memperkuat komunitas dengan terus tergugahnya kesadaran dan solidaritas bersama dalam penanganan COVID-19. Kita bukan hanya dapat mempercepat penanganan COVID-19, tetapi untuk segera memulihkan Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, hingga pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020, pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi
data orang yang terpapar COVID-19. Untuk data-data tersebut, kita lihat pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sumatera Utara yang saya cintai, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah serius dan melibatkan banyak pihak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, di tengah kondisi ini, kami merasa bersyukur banyak orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas menolong masyarakat Sumatera Utara, menjadi relawan luar biasa dan tanpa pamrih. Inilah semangat kebersamaan kita yang diajarkan agama kita, budaya kita. Teruslah saling menguatkan, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga Allah merahmati usaha kita dan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa. Saudara-saudara sekalian, hingga pada hari ini Minggu 10 Mei 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19. Orang dalam pemantauan ODP berjumlah 637 orang. Pasien dalam pengawasan PDP berjumlah 149 orang. Pasien positif berjumlah 179 orang. Pasien sembuh 48 orang. Pasien meninggal dunia berjumlah 24 orang. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, gambaran inilah yang kemudian menjadi poin untuk kita bisa melihat seberapa disiplin kita mematuhi untuk menjaga jarak, tetap di rumah, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan menggunakan masker. Inilah yang kemudian menjadi ukuran, karena inilah cara kita mengendalikan penularan COVID-19 ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita pahami ini agar kita tidak semakin sulit menghadapi permasalahan ini. Semakin cepat kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, maka semakin baik kita bisa melakukannya. Kita percaya bahwa ke depan perkembangan penyakit ini akan sangat diwarnai oleh kepatuhan kita dalam mengikuti anjuran untuk menjaga jarak, tidak keluar rumah, menggunakan masker, dan mencuci tangan secara terus-menerus dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Saudara-saudara, inilah yang harus kita pahami bersama-sama, karena kita yakin bahwa upaya kita ini membutuhkan kerjasama yang kuat, baik yang dilaksanakan dari tingkat keluarga, tingkat desa, terus sampai dengan tingkat lingkungan kita. Inilah upaya yang bisa kita lakukan, tetap menjaga gotong royong, tetap menjaga kebersamaan, saling melindungi, lindungi yang sakit, lindungi yang sehat, karena ini yang bisa dan harus kita lakukan. Patuhi apa yang sudah menjadi arahan dari pemerintah. Physical distancing dan social distancing harus dijadikan senjata bagi semua masyarakat untuk memutuskan rantai COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari kita jalankan dengan baik. Hanya ini yang bisa kita lakukan,
dan itulah bukti yang nantinya akan bisa kita lihat dari kinerja kasus hari per hari yang selalu kita laporkan. Saudara-saudara sekalian, mari kita yakini bahwa kita bisa melakukan ini bersama-sama. Mari kita menjalankan peran ini secara maksimal agar kita menjadi bagian yang kemudian terstruktur, menjadi bagian yang terkoordinasi, dan bagian yang kemudian bisa terintegrasi dalam satu sistem yang besar di masyarakat. Kami yakin, kita semua yakin, bahwa kita pasti bisa mengatasinya. Saudara-saudara kita harus punya komitmen yang kuat, patuhi dan disiplin ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan cara ini kita bisa menyelesaikan permasalahan kita. Kita bisa dan kita pasti bisa. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Marilah kita tetap berdoa agar pandemi COVID-19 segera terbebas, agar Sumatera Utara bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri?
Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.